Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, betapa beruntungnya jika kita menjadi seseorang yang didoakan oleh malaikat. Para ulama mengatakan doa malaikat adalah doa yang mustajab. Siapa yang kehidupannya didoakan oleh para malaikat, maka ia sangat beruntung. Perlu diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Dan perlu kita ketahui bersama, berikut ini beberapa golongan dari orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, dan semoga kita termasuk di antaranya. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu golongan yang keempat adalah orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, yaitu tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf.
Ini juga ada hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Ya, jadi hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu golongan yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu golongan yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari yaitu hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka saat mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu golongan yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Golongan yang kesembilan adalah orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.
Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Golongan yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Golongan yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu golongan yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah 12 golongan orang-orang yang semasa hidupnya akan selalu didoakan oleh para malaikat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.